Baik teman-teman, jumpa kembali di channel kami. Pada video ini akan dibahas 5 contoh soal model penalaran untuk tes wawasan kebangsaan yang terbaru. Jadi soal-soal ini sering keluar pada saat pelaksanaan ujian baik itu tes P3K maupun seleksi CPNS. Untuk diketahui oleh teman-teman, TWK atau tes wawasan kebangsaan adalah salah satu jenis tes yang menguji pengetahuan umum peserta seputar kebangsaan dan implementasinya. 5 soal TWK penalaran yang kami contohkan ini bersifat analitik. Untuk menyelesaikannya membutuhkan proses berpikir logis. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 1. Baru-baru ini pemerintah menerapkan kebijakan pembagian kompor dan tabung gas dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Program tersebut diprioritaskan untuk warga yang tergolong miskin atau kurang mampu dan disalurkan melalui ketua RT setempat. Menurut saya, keluarga saya hidup berkecukupan dan tidak tergolong keluarga yang layak mendapatkan bantuan tersebut. Namun, Ketua RT menawarkan pada kami untuk mendapatkan program bantuan tersebut dengan alasan masih terdapat kelebihan dari jatah yang diberikan oleh pemerintah. Jadi, sikap saya adalah A. Menerima bantuan tersebut dengan senang hati. B. Berhubung tidak ada lagi warga miskin di lingkungan sekitar yang berhak menerima, maka tentu saya akan menerimanya. C. Menolaknya karena itu bukan hak saya. D. Menerima karena itu rejeki saya. E. Menerimanya untuk diberikan kepada kerabat saya yang miskin dan tinggal di komplek lain. Baik teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah C. Menolaknya karena itu bukan haknya saya. Jadi pembahasannya adalah pada soal cerita tersebut, pada soal nomor 1 ini teman-teman, bahwa ada sebuah program pemerintah dikhususkan untuk rakyat miskin yang disalurkan masing-masing RT. Pada saat itu masih ada memang yang tersisa. Jadi tanggapan yang harus kita lakukan adalah menolaknya. Secara berintegritas kita harus jujur terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Karena ini menyangkut status perekonomian dalam kehidupan kita dan juga menyangkut hajat hidup orang lain. Jadi segala bentuk hak yang memang bukan milik kita, wajib kita tolak dan tidak mengambil bagian tersebut. Ini adalah sikap jujur dari kita sebagai sesama kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Berbagai referensi menunjukkan bahwa dewasa ini terdapat beberapa masalah, terutama terkait dengan berkembangnya kesadaran etnis yang sempit di beberapa wilayah negara ini. Tidak jarang hubungan antar etnis menimbulkan sentimen yang berlebihan di beberapa daerah, sehingga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang dibangun sejak bangsa dan negara ini berdiri. Fenomena seperti ini mendorong kesadaran untuk melakukan suatu upaya guna mengembangkan nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, pendidikan multikultural dapat diadopsi untuk solusi dari masalah tersebut. Pendidikan multikultural tepat untuk membangun nasionalisme Indonesia dalam menghadapi tantangan global, karena memiliki nilai inti dalam perspektif lokal maupun global. Berikut ini yang bukan dari nilai inti dalam perspektif lokal maupun global dalam pendidikan multikulturalisme adalah, jadi poinnya adalah pendidikan multikulturalisme. Opsi A, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B, tanggung jawab terhadap negara kesatuan. C, penghargaan, pengakuan dan penerimaan keragaman budaya. D, menjunjung tinggi supremasi hukum. E, penghargaan martabat manusia dan hak asasi yang terbatas. Baik teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah E. Penghargaan martabat manusia dan hak asasi yang terbatas. Soal nomor 3, penyelenggaraan penanggulangan bencana alam tidak bisa dilepaskan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang melandasinya. Nilai-nilai Pancasila digali dan ditemukan dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Terjadinya bencana alam tidak dapat diartikan sebagai hukum Tuhan atas perilaku manusia yang jahat.
Nilai ketuhanan dalam undang-undang tersebut tersirat dalam pasal 3 ayat 2 huruf I, yakni prinsip non-proletisi dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan prinsip non-proletisi, penanggulangan bencana menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana. Hal ini bersesuaian dengan nilai pada Pancasila Silake A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan, E. Keadilan. Baik, teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah A. Sila ketuhanan. Jadi pembahasan untuk soal nomor 3 adalah nilai yang terkandung dalam narasi sebelumnya adalah nilai ketuhanan, teman-teman. Penghayatan terhadap nilai ketuhanan hendak menegaskan keyakinan yang mendasar bahwa Tuhan adalah sesuatu yang hakiki diakui keberadaannya oleh seluruh manusia Indonesia. Nilai atau prinsip ketuhanan dapat dijadikan sebagai pengikat keseluruhan manusia dan masyarakat Indonesia. Terjadinya bencana alam tidak dapat diartikan sebagai hukuman atas perilaku manusia yang jahat. Jelas, soal nomor 3 jawabannya adalah A. Sila ketuhanan. Soal nomor 4. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendorong kepada masyarakat setempat untuk menggunakan produk dalam negeri. Langkah ini sebagai salah satu strategi konkret pemulihan ekonomi Indonesia akibat wabah COVID-19. Ia mengemukakan mencintai produk buatan Indonesia harus dimulai dari diri sendiri. Setelahnya, kemudian ditularkan semangat cinta barang-barang Indonesia kepada teman, sahabat, rekan kerja, saudara melalui media. Rekomendasikan jika barang buatan Indonesia tersebut tidak kalah bagus dengan buatan asing. Sumber republika.co.id pada tanggal 3 Agustus tahun 2020. Sikap seperti yang ada dalam informasi di atas merupakan pengamalan Pancasila pada sila ke A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, E. Sila ke-5. Baik, teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah C. Terdapat pada sila ke-3, Persatuan Indonesia. Jadi pembahasan untuk soal nomor 4 adalah, karena dalam soal tersebut, teman-teman, tujuan untuk melakukan penggunaan produk dalam negeri adalah untuk memulihkan ekonomi negara. Jadi bidangnya ini luas dan termasuk dalam nilai persatuan dengan perlu adanya dukungan dari masyarakat. Jadi butir yang mengarah adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana cinta terhadap tanah air, yaitu bangsa Indonesia. Jelas, soal nomor 4 jawabannya adalah C. Baik, lanjut ke soal nomor 5. Pada Maret tahun 2020, terjadi peperangan antara dua suku, yaitu suku Kwailaga dan suku Lamatokan di Nusa Tenggara Timur, yang disebabkan oleh perebutan tanah. Peperangan tersebut telah menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak, padahal kedua suku tersebut berada dalam satu desa yang sama. Biasanya, setiap suku memiliki keterikatan yang sangat kuat, sehingga masalah salah satu anggota suku akan menjadi masalah semua anggota suku. Jika tidak segera diselesaikan, peperangan ini akan memicu konflik-konflik lain selanjutnya. Ide pokok yang dibahas pada bacaan tersebut di atas bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah C. Bertentangan dengan nilai Pancasila Persatuan Indonesia. Jadi pembahasannya adalah ide pokok pada bacaan di atas atau di soal nomor 5 adalah peperangan kedua suku yang memecah persatuan antar warga di desa yang sama. Konflik atau perang antar suku merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam pengamalan Pancasila. Khususnya pada butir Pancasila sila ketiga yang berbunyi,
mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Berikut ini adalah butir Pancasila pada sila ketiga. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Selanjutnya, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Kemudian mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Selanjutnya, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, sangat jelas. Soal nomor 5 jawabannya adalah C, yaitu Persatuan Indonesia. Baik teman-teman, sekian pembahasan kita tentang 5 contoh soal penalaran untuk tes wawasan kebangsaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.